Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan soal-soal untuk PAT IPA kelas 8. Nah, lebih khususnya itu adalah materi fisika. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah balok bermasa 36 kilo berada di atas lantai seperti gambar. Jika G sama dengan 10, G itu adalah gravitasi, maka tekanan balok terhadap lantai adalah, yang ditanya itu adalah tekanan balok terhadap lantai. Nah, untuk rumusnya pada tekanan itu sendiri yaitu nilai P sama dengan F gaya dibagi dengan luas. Nah, apa yang menyebabkan balok ini ke bawah? Yaitu gaya gravitasi atau disebut dengan berat. Nah, berat di sini menentukannya. Nilai berat itu tergantung dari gravitasinya, sehingga nilai berat itu adalah massa kalikan dengan gravitasi. Di soal masanya di sini adalah 36, maka kita masukkan 36 kalikan dengan 10, maka untuk gayanya itu ketemunya adalah 360. Kemudian untuk luasnya sendiri, nah yang dipakai di sini adalah luas yang menyentuh lantai saja. Jadi yang menyentuh lantai itu yang luasnya sini, yaitu panjang kalikan dengan lebar. Nah, yang di sini. Sehingga panjangnya itu 40, kemudian lebarnya itu adalah 10. Pilihan dalam soal itu mintanya meter perseginya. Sedangkan di sini itu ada senti, berarti kita harus ganti. Ini ketemunya kalau kita jadikan meter dibagi dengan 100, maka ketemunya adalah 0,4. Kemudian yang di sini bagi 100 juga ketemunya adalah 0,1. Sehingga untuk nilai A-nya yaitu panjang kalikan dengan lebar, nah ketemunya adalah 0,4 kalikan dengan 0,1. Maka akan ketemu hasilnya itu adalah 0,04 meter persegi. Nah, sehingga untuk tekanan, nah kita masukkan nih, gayanya sudah ketemu yaitu 360, maka kita bagi dengan 0,04. Nah, dapatnya adalah 36 bagi 4 dapatnya adalah 9. 0 di sini 1. Nah, kemudian ini koma, kalau pindah ke atas itu tambah lagi di sini 2. Nah, akan ketemu nilainya adalah 9.000, satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, itu untuk soal yang pertama, materi tekanan. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Ini masih berhubungan dengan materi tekanan. Nah, lebih pasnya subbabnya itu adalah hukum Pascal. Oke, di sini ada gaya F1. Perhatikan gambar. Sebuah mobil bermasa 1200 kilo ditempatkan pada piston B seperti gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya F sebesar. Nah, ditanya itu nilai F-nya ini berapa? Supaya mobil itu terangkat. Jadi nilai F-nya ini berapa? Rumusnya tekanan kan tadi nilai P itu sama dengan F dibagi dengan A. Pada prinsipnya, hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan sama besar ke segala arah. Artinya tekanannya di sini dengan tekanannya di sini itu sama. Nah, kita bisa buat PA, jadi P yang kiri, PA sama dengan tekanan yang B. Nah, lalu kita masukkan nilainya. Tekanan kan rumusnya F. Jadi kita masukkan FA dibagi dengan A, luasnya A, sama dengan FB dibagi dengan AB.
FA-nya ini dicari, F1. Luas yang A, nah luas A yang kita kan sudah ketahuan, itu sebesar 50, kita masukkan 50. Kenapa tidak diganti ke meter? Karena kalau perbandingan diganti ke meter ataupun tetap senti, itu nilainya sama. Nah, untuk gaya yang di sini, gaya mobilnya itu adalah gaya berat. Nah, kita tahu gaya berat tadi itu kan masanya di sini adalah 1200, kemudian kalikan dengan gravitasi 10, maka didapatnya adalah 12.000. Nah, ini untuk beratnya, gaya yang diangkat kita masukkan 12.000 dibagi dengan, nah luasnya di sini adalah 2.000. Nah, kita masukkan 2.000. Nah, kita operasikan, 0,3 ini kita bisa hilangkan, kemudian 12 bagi 2 dapatnya adalah 6. Nah, tinggal 50 ini pindah ke sini, kalikan dengan 6. Maka akan ketemu F1-nya 5 kali 6 itu adalah 30 tambah 01. Nah, dapatnya adalah 300 Newton. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 3. Masih dalam materi tekanan, tapi di sini tekanan adalah fluida. Sebutir telur berada dalam larutan garam seperti gambar di samping. Jika massa jenis air laut 1,1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasinya 10, maka tekanan hidrostatis pada telur. Untuk menentukan tekanan hidrostatis pada telur yang di sini itu tergantung dari kedalamannya telur, jadi nilai H-nya yang di sini, kemudian tergantung dari gravitasi, kemudian tergantung dari ρ. Nah, untuk tekanan hidrostatis maka nilai P sama dengan ρ G Nah, ini persamaannya. Tinggal kita masukkan saja. Nah, ini kita ganti ke meter. Caranya, cara cepatnya langsung kali dengan 1000. Jadi ingat-ingat, kalau satuan gram per cm kubik dijadikan kilometer kubik, maka kali dengan 1000 langsung. Jadi 1,1. Hasilnya adalah 1100. Nah, ini sudah menjadi satuan kilogram per meter kubik. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti dapatnya adalah 1100 kalikan dengan 10. Kalikan dengan kedalamannya ini. Nah, dalam soal ini masih tidak ketahuan. Cuman diketahui dalam soal itu tinggi total sebesar 80. Maka nilai hanya yang dipakai itu dari permukaan sampai ke telur di sini. Sehingga 80 kurangi dengan 20. Nah, dapatnya 60. 60 yang di sini itu masih dalam satuan senti. Kita ganti ke meter, ketemunya adalah 0,6. 0,6 kali 10 kan dapatnya 6. 6 kalikan 11 dapatnya adalah 6600. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Itu untuk soal yang nomor 3. Kemudian soal yang nomor 4. Seorang anak mengukur tekanan atmosfer di sebuah tempat itu adalah 68 cm Hg. Maka dapat diperkirakan ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut adalah di permukaan laut sebesar. Nah, caranya yang di sini untuk menentukan ketinggian khusus di atas permukaan. Nah, khusus di atas permukaan, yaitu cara cepatnya, rumus jadinya, ketinggian sama dengan tekanan di permukaan, nah dikurangi dengan tekanan di tempat itu. Nah, kita kurung, kemudian kalikan dengan 100. Nah, itu cara cepatnya. Nah, tinggal kita masukkan 76. Nah, ini adalah tekanan di permukaan. Nah, ini adalah P0-nya. Kemudian dikurangi dengan tekanan di keadaan itu, yaitu 68. Nah, setelah itu kalikan dengan 100.
Nah, kita kurangi ya. 16, nah kita nyimpan 1 nih. 16 kurangi dengan 8. Dapatnya adalah, jadi anggaplah 16 kurangi 8 ya. Berarti dapatnya adalah 8. 8 kalikan 100 berarti dapatnya adalah 800 meter. Nah, itu untuk ketinggian tempat itu dari permukaan, sehingga jawabannya itu adalah yang C. Itu untuk soal yang nomor 4. Kemudian selanjutnya ini nomor 5, materinya sudah ganti ke getaran. Dalam waktu 5 detik bandul itu berayun 100 kali. Maka frekuensi dan periode bandul tersebut adalah, untuk menentukan frekuensi, nah nilai F itu sama dengan N dibagi dengan T. Nah, cara ngingetnya bisa kita tuliskan aja Fanti ya. Kemudian untuk periode, T-nya itu T besar, T kecil dibagi dengan N. Jadi kebalikan. Kalau ini kita bisa pakai tutun, nah boleh. Cara ngingetnya. N itu adalah banyaknya getaran, T itu adalah waktu. Jadi ini nilai T-nya. Kemudian yang ini adalah nilai dari N-nya. Tinggal kita masukkan saja. 100 dibagi dengan 5. Maka dapatnya itu adalah 20 Hz. Ini untuk frekuensi. Nilai F-nya. Kemudian untuk nilai T-nya, nah 5 dibagi dengan 100. Dapatnya adalah 1/20. Nah, 1/20 itu sama saja dengan 0,05. Nah, ini second. Ini untuk periodenya. Sehingga cari yang frekuensinya 20, kemudian untuk periodenya itu 0,05. Maka jawabannya itu adalah yang C. Itu untuk soal yang nomor 5. Selanjutnya soal yang nomor 6. Sebuah bandul berayun dari A ke B. Nah, perhatikan. A ke B, posisi dari A ke B itu dari sini. Dikatakan satu getaran, ketika bandul itu digetarkan dari A, maka dia balik lagi ke A, itu satu getaran. Kemudian kalau cuma A ke C, maka setengahnya. Nah, ini dari A ke B, maka seperempatnya. Sehingga nilai N-nya itu dapatnya adalah 1/4. Saya jelaskan lagi ya. Jadi dikatakan satu getaran itu posisi dari A, B, C, B lagi ke A lagi. Satu getaran. A ke C saja berarti setengah. Kalau A ke B berarti seperempat. Nah, A ke B itu memerlukan waktu sebesar 0,5. Sehingga nilai T-nya kita tuliskan 0,5. 0,5 itu kan sama dengan setengah. Maka periode, yang ditanya periode, rumusnya sama kayak yang tadi. Jadi T besar, T kecil dibagi dengan N. Nah, kita bisa tuliskan, yaitu setengah dibagi dengan N-nya berapa? 1/4. Jadi ini pembagiannya. Bagi 1/4. Kita balik, maka dapatnya adalah setengah kalikan dengan 4/1. Nah, curek-curek dapatnya adalah 2, maka dapatnya ini adalah 2 second. Itu untuk periodenya. Sehingga jawabannya yang betul itu adalah yang B. Selanjutnya yang nomor 7. Dua buah perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama, mengalami gerakan naik turun di atas permukaan laut sebanyak. Nah, naik turun ini berarti nilai N. Nah, berarti kita tulis yang diketahui. Nilai N-nya sama dengan 10. Kemudian dalam waktu, nah T kecilnya ini ketemunya adalah 5 second. Ketika kedua perahu itu berjarak 6 meter, jadi nilai S jaraknya 6 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat rambat gelombang. Yang ditanyakan itu adalah nilai V-nya ini berapa. Kita gambarkan pada gelombang transversal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang punya bukit, punya lembah, punya bukit seperti ini. Sekarang, nah kata kuncinya di sini, kedua berada di puncak-puncak
gelombang yang di antara terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, ini lembah. Ini 2 lembah ini 1, ini 2. Nah, 1 bukit berarti posisi bendanya itu berada di sini. Posisi bendanya berada di sini. Nah, kita garis lurus ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini jaraknya ini sebesar 6. Nah, sekarang kita tentukan dari posisi sini, jadi posisi sini ya. Saya ganti aja ini ke hijau. Nah, dari posisi ini sampai ke sini itu berapa gelombang? Dikatakan 1 gelombang ketika terdiri 1 bukit 1 lembah. Posisi 1 bukit yang di sini, ini 1 lembah. Berarti dari sini 1 gelombang. Tambah lagi setengah. Berarti 1,5 gelombang. Tambah 1/4, tambah 1/4. Maka ini terdiri dari 2 gelombang. 2 gelombang panjangnya itu adalah 6. Sehingga kita tuliskan 2 lambda, jadi lambda itu kan panjang gelombang, sama dengan 6. Maka lambdanya berapa? Kalau 2 panjangnya 6, otomatis 6 dibagi dengan 2, maka ketemunya adalah 3 meter. Nah, ini panjang gelombangnya. Menentukan kecepatan itu adalah nilai V sama dengan lambda kalikan dengan frekuensi. Jadi nilai V kalikan dengan frekuensi. Yang nilai lambdanya sudah ketemu 3. Nah, kita tentukan frekuensi lewat persamaan yang di sini. F itu sama dengan, kan tadi rumusnya N dibagi dengan T. Nah, akan ketemu nilainya, N-nya itu kan banyaknya ayunan tadi, 10. Dibagi dengan T-nya 5, yang ini. Jadi ketemunya adalah 2. Kalikan frekuensinya ketemu 2, maka ini kita kalikan, dapatnya adalah 6 meter per second. Nah, ini untuk nilai kecepatannya. Hingga jawabannya itu adalah yang B. Itu untuk yang nomor 7. Selanjutnya yang nomor 8. Nah, jika posisi A dan posisi B terpisah 30. Posisi A itu di sini. Posisi B di sini. A dengan B ini terdiri dari setengah tambah 1/4. Berarti nilai lambdanya ini adalah 3/4. Setengah tambah dengan 1/4. 3/4. Maka cepat lambat gelombang. Ini bisa kita pakai cara cepat. Cara cepatnya itu pakai rumusnya GLB, teman-teman. Jadi GLB itu rumusnya langsung jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya yang 30 tadi, yaitu 30. Waktunya yang dipakai ya otomatis dari A sampai dengan B. Nah, sedangkan dari 0 sampai ke B itu 4. Nah, separuhnya di sini adalah 2. Maka A sampai ke 0 ini kan 1. Sehingga A ke B, nah itu adalah 3. Berarti kita bagi dapatnya adalah 10 cm per second. Nah, itu untuk cara cepatnya. Kalau pakai cara manual, nah langkahnya sama kayak nomor 7 yang tadi. Nah, itu untuk cara manual. Ini jawabannya itu adalah yang C. Itu untuk yang nomor 8. Selanjutnya nomor 9. 2 buah gabus terpisah pada gelombang permukaan air suatu danau seperti pada gambar di bawah. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Dari sini 1 lembah ke sini itu 1 gelombang. Nah, dari sini ini 1/4 tambah 1/4 berarti setengah. Setengah tambahkan dengan 1 berarti nilai N-nya setengah tambah dengan 1 berapa berarti ya? Berarti 1/2. 1/2 itu sama dengan 3/2. Ini nilai N. Apabila cepat lambat gelombang itu sama dengan 10 cm per second, maka periode gelombang yang ditanya ini nilai T-nya, periodenya ini berapa? Kecepatan rumusnya tadi kan ini diketahui panjang, jadi panjangnya ini sebesar 30, ini nilai S. Kita menentukan panjang gelombang, nilai N kalikan dengan lambda itu sama dengan panjangnya ini, 30. Ada berapa N-nya? Nah, ini kita N-nya tadi 1,5. 3/2 lambda itu sama dengan 30. Berarti lambdanya sama dengan 3/2. Pindah ke sini dibalik. 2/3 kalikan dengan 30. Maka akan ketemu hasilnya panjang gelombangnya itu adalah 20 cm.
Atau kita bisa pakai logika, enak ya. 1,5 panjangnya 30. Berarti kalau setengah-setengah panjangnya 10. Nah kan gitu. Boleh. Nah, kalau ini pakai rumus. Ditanya periode, kecepatan. Kalau hubungannya dengan periode, jadi untuk nilai kecepatannya kita hubungkan dengan periode, itu adalah lambda dibagi dengan periode. Periode di bawah, nah ini pindah posisi. Jadi T sama dengan lambda dibagi dengan kecepatan. Lambdanya ketemunya 20, kecepatannya itu adalah 10. Maka periodenya ketemunya adalah 2 second. Sehingga jawabannya itu adalah yang C untuk yang nomor 9. Selanjutnya, nomor 10. Kita bisa berkomunikasi, jadi ini ada orang yang pakai benang, kemudian ini ada kaleng dengan orang lain menggunakan alat seperti gambar. Hal ini karena bunyi bisa merambat melalui hampa udara. Oh tidak. Nah ini bunyinya itu merambat lewat benangnya yang di sini. Lebih cepat di padat ketimbang di udara. Bunyi merambat melalui benang. Nah ini betul. Bunyi tidak dapat merambat melalui benang. Oh salah. Frekuensi, oh tidak. Berarti yang betul jawabannya itu adalah yang B. Nah, sekian dulu 10 soal untuk persiapan PAT IPA di kelas 8. Untuk update terus, kalian bisa langganan dengan cara subscribe atau like. Subscribe ya. Kalau dikira bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain biar sama-sama belajar. Nah, gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.